KTT ASEAN ke-43 yang dilangsungkan di Jakarta, Indonesia pada tahun 2023 ini menghasilkan banyak sekali kesepakatan besar dengan negara mitra. ASEAN mengundang negara mitra seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Kanada, Rusia, uh, Korea Selatan, dan hal ini menciptakan sebuah dimensi baru, di mana dimensi baru itu merupakan sebuah pendekatan ASEAN kepada negara mitra, bahwa ASEAN adalah partner yang cocok untuk menciptakan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Jadi ASEAN adalah sebuah kekuatan ekonomi baru, kekuatan perdagangan baru, dan kekuatan teknologi baru, serta kekuatan investasi baru bagi negara-negara mitra. Di sini adalah sebuah kemajuan besar yang bisa ditawarkan oleh ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia, di bawah Presiden Joko Widodo. ASEAN bisa menjadi sebuah epicentrum baru ketika dunia sedang dalam keadaan tidak pasti, khususnya ketidakpastian ekonomi dan ketidakpastian geopolitik global yang menjurus kepada konflik. Dan ASEAN meminta bahwa dengan negara-negara mitra bermitra dengan ASEAN, ini adalah sebuah langkah baru menuju kekuatan ekonomi baru. Kita bisa melihat bahwa pasar ASEAN yang lebih dari 500 juta jiwa dari keseluruhan anggota merupakan sebuah kekuatan ekonomi baru yang terus tumbuh. Walaupun ekonomi dunia pertumbuhannya sangat lambat, tetapi kawasan ASEAN bisa menjadi magnet tersendiri bagi para investor global, khususnya di dalam sektor energi terbarukan, ya, seperti solar panel, mobil listrik, dan juga produk-produk yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Ini merupakan sebuah langkah yang sangat bagus yang dilakukan oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023, bahwa masih banyak sebenarnya potensi nanti yang bisa digali. Jadi Indonesia ini saat ini menghimpun dulu kekuatan ASEAN, membuat ASEAN menjadi solid, sehingga di mata negara mitra bahwa ASEAN merupakan sebuah kekuatan besar yang bisa menjadi pendorong perdamaian di kawasan dan juga pendorong bagi pertumbuhan ekonomi kawasan, dan itu akan memberikan sebuah langkah yang positif nantinya kepada pembangunan ekonomi global secara langsung, karena kita mengetahui bahwa di era globalisasi pertumbuhan sebuah ekonomi di suatu kawasan akan banyak mempengaruhi pembangunan di kawasan ekonomi yang lain. Dan juga ASEAN bisa menjadi tempat alternatif bagi para pengusaha dari Eropa ketika pertumbuhan bisnis di Eropa sangat rendah dan tidak bisa memberikan keuntungan yang besar karena terjadinya konflik geopolitik, khususnya di Ukraina. ASEAN mungkin hanya mempunyai masalah mendasar saat ini adalah bagaimana menyelesaikan masalah dalam negeri di Myanmar yang masih terus bergejolak antara pemerintahan demokrasi, ya, dan juga junta militer, yang ini yang harus bisa diselesaikan oleh para pemimpin ASEAN, bahwa kita membutuhkan ASEAN yang kuat, ASEAN yang damai, dan ASEAN yang penuh dengan kestabilan politik, ekonomi, militer, sehingga bisa membuat kawasan ini terus berkembang saat ini dan juga di masa mendatang. Ya, ini adalah gambaran singkat saya mengenai hasil pertemuan di KTT ASEAN 43 di Jakarta, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang menciptakan banyak terobosan baru untuk membangun kekuatan kawasan Asia Tenggara di dunia internasional. Terima kasih banyak.